Ya, jadi mungkin dari skillnya dia sendiri, mungkin murni dari diri dia Pak munculnya, yang keahlian itu. Tidak pernah belajar dari yang ada berkali. Itu enggak itu. Yang punya. Udah kan? Mana? Enggak hidup yang punya. Yang itu enggak hidup. Tadi kan udah kan? Oh tadi udah. Duh, macet tadi loh. Jadi gini Pak, mungkin dari keanggotaan yang ada, jadi dia kan memberikan 1 dapat 5. Ya. Jadi mungkin awalnya orang ini menanamkan awalnya 100.000 misalnya. Kemudian dalam waktu sekian hari dia kembalikan 500.000. Dan ini menjadi pembicaraan di luar bahwa itu betul ada. Sehingga orang-orang yang lain terpengaruh ikut ya berbondong-bondong menanamkan saham. Seperti yang disampaikan tadi saudara pelapor, dia sampai mengumpulkan tekanannya, keluarganya mengumpulkan jadi 1,5 M. Tentunya dengan memberikan keyakinan kepada yang lain bahwa ini benar ada. Ya. Tetapi seperti yang saya bilang, semakin banyak yang ikut arisan ini, semakin banyak hutang yang ditanggung oleh tersangka. Ya, karena uang itu diputarnya itu aja Pak, karena dia nggak ada core bisnis, tidak ada memiliki usaha mungkin main saham di luar gitu. Ini nggak ada. Murni hanya memutar uang dari anggotanya ini. Ya. Tadi di sini BB yang dijadikan BB itu misalnya BB mobil khas, Samsung, STNK, ATM, STMBI sama BNI. Nah, yang mau saya tanyakan dari jumlah uang yang setelah 21 miliar itu apakah ada yang dijadikan sebagai uang lainnya yang masih tersisa dari 21 ini? Sehingga tidak ada jelas. Jadi ini dasar dari buku rekeningnya itu masih ada saldo 400 jutaan. Ya. Tetapi mungkin ini sudah disampaikan kepada rekan bahwa dari 21 M ini, jadi punya di lubang satu lubang. Ya, sudah ada orang menanamkan dan ini diputar dibayarkan kepada orang lain lagi, gitu. Jadi 21 M ini mungkin bisa jadi berkurang karena dia membayarkan keuntungan kepada keanggotaan dia itu. Ya. Kalau untuk uang cash tidak ada kita amankan, hanya rekening. Ya, lebih kurang 400 juta lah. Kemungkinan pasal apa kejahatan keuangan itu Makanya diri sendiri, soalnya kan dia ada 2 mobil, apakah 2 mobil ini dibeli sewaktu sebelum dia jadi owner atau saat jadi owner? Ini kan mobilnya ada 2 dia sama Agia. Nah, mobil ini dibeli dari uang investasi itu gimana? Jadi gini, ini kan kegiatan ini dimulai dari 2019. Tentunya yang kita amankan ini sejak mulai berdirinya arisan ini. Kalau di luar dari itu, kita tidak mungkin mengamankan. Ya. Ya. Masih dugaan, nanti kan kita dalami lagi gitu. Ya. Dari kegiatan yang dilaksanakan ini, itu yang paling banyak yang menjadi sasaran korban itu siapa? Siapa masyarakat yang kelas mana gitu, apa tetangganya cuma atau sudah menyebar mana gitu, atau sudah seminggu yang sama. Yang kedua, kita berbentuk arisan. Nah, yang sudah dilaksanakannya apa aja? Mungkin artinya ada sembako, ada lemon, atau
bagaimana sistem dia membagi itu? Seperti apa ya? Ini kan ada 24.000 orang di masyarakat yang jadi korban 24.000 lebih. Sementara itu Pak, sistem tadi Pak Risma, ya, pertanyaannya tadi bagaimana cara PANI membayar? nah, memang yang jadi sasarannya kelas masyarakat yang mana itu? Apakah sudah mengakar ke itu atau? Nah, berdasarkan dari hasil keterangan yang kita ambil, sebenarnya tidak ada sasaran mana oh ini apakah pengusaha apa yang mau disasar oleh tersangka. Cuma dia apa sifatnya itu kan dari mau to mau apa dari pembicaraan dia punya admin yang dia punya admin itu adalah benarnya ada orang-orang yang pertama kali dia mengikuti dengan PANI karena ternyata dia melihat itu adalah di program ini berjalan, akhirnya dia bertugas untuk mencari klien-klien yang lain, investor yang lainnya lagi. Nah setelah dia mencari itu, makanya si PANI ini belum tentu dia mengenal semua orang yang ikut dalam arisannya. Jadi dia hanya mengenal orang yang yang disebut adalah ketua adminnya itu. Dialah 31 orang lagi ya, dialah yang menghimpun dana itu baru disetorkan ke PANI. Nah, bagaimana tadi pertanyaan lo apakah program-program itu sudah berjalan? Itu berjalan, buktinya adalah banyak yang tergiur karena ternyata kegiatan berjalan. Contohnya saya gitu. Ada orang dia 100.000 dia membayar 500.000 ya kan. Nah untuk dia membayar 500.000 itu berarti dia akan mengorbankan 5 orang atau 5 sampai 6 orang untuk membayar 1 orang ya, 1 banding 6 itu baru 1, kalau 2 berarti 12.000 berarti berapa orang yang dibeli. Jadi di orang-orang yang tergiur ini hanya orang-orang yang melihat oh iya sebelah situ cair, yang lainnya enggak gitu. Demikian. Kemungkinan apa tadi kan kemungkinan pasal lain misalnya data perbankan atau keuangan itu. Baik, kita berdasarkan hasil gelar kita baru menetapkan untuk satu pasal terlebih dahulu. Apabila kalau namanya kita didukung oleh namanya ada keterangan ahli lainnya untuk penerapan pasal yang lainnya kita akan menerapkan. Namun untuk saat ini kita baru menerapkan dari pasal 378 dan 379. Ya. Dan lagi dari 24.000 sekian itu sudah menyebar di beberapa kabupaten yang sudah korban. Apakah itu saja? Apakah ada luar? Baik. Dari 24.000 itu kita tidak bisa mengidentifikasi orang itu berasal dari mana saja. Kita baru identifikasinya baru dari hasil ketua admin media saja. Orang itu yang baru kita periksa, kita maraton kemarin pada saat kemarin rame-rame di Sunayunin itu kita maraton langsung itu kita belum orang ini punya ada berapa orang yang menjadi pengikutnya kita tidak tahu orang ini ada yang bilang. Cuman ada beberapa dari keterangan ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari luar, sampai banyak ya. Tapi kan yang kita identifikasi yang tahu memang yang berhubungan dengan PANI adalah orang-orang yang ada di sekitarnya dia yang ketua-ketua admin itu domisilinya ada di mana. Jadi ini arisan yang sudah jalannya apa? Uang benda atau apa gitu yang? Iya. Jadi tadi kan sudah benar. Iya. Jadi ada contohnya bentuknya sembako. Ada dia sembako orang ini membayar 100.000 dia bisa dapat minyak 1 kilo, beras berapa kilo. Itu yang dijanjikan oleh tersangka terhadap nasabahnya. Nah macetnya kapan kemudian kita sudah berapa lama baru macet? Oke, macetnya itu sekitar akhir tahun 2020. Jadi mulai dari awalnya dia tuh tersangka menjanjikan pengembalian uang dananya itu cukup lama
cukup lama, ada 3 bulan dan 5 bulan. Nah, sekitar bulan-bulan akhir tahun 2020 dia baru membuat sebuah program yang jangka waktunya cukup pendek, yaitu ada yang 10 hari, ada yang seminggu. Nah, itulah karena cukup pendek itu akhirnya dia mulai start, dan cukup banyaknya orang yang semakin banyak yang gabung, akhirnya dia yang keteteran sendiri karena tersangka ini dalam memenuhi janjinya secara pembukaan itu pembukaan pasar loh sebenarnya, menjadi kredit. Jadi mana yang mau dicairkan itu ya tidak ada sistem yang rapi di dalam pencairan tersebut. Tidak ada rentang waktu ya, misalnya seminggu. Ya, harusnya minimal kan harus ada pembukaan yang jelas ya. Nah, ininya bentuknya cuma hanya bentuknya rekapan saja yang saya akan temui. Ya. Selama 2 tahun itu kan sudah ada yang rugi yang diuntungkan. Dalam pengembangan apakah berarti bukan yang diuntungkan dari bisnis ini, bisnis online ini? Jadi kan kerugian aja yang kita bicarakan. Ada nggak kira-kira dalam pengembangan dari saksi kami ada yang diuntungkan dalam bisnis ini? Masih dalam pengembangan Pak, karena kita masih meriksa 31 ketua itu, ya kan? Jadi kita akan lihat nanti. Ya, kita nggak tahu, mana ada ketuanya yang lebih untung lagi, kita nggak tahu ya. Nanti setelah pemeriksaan kita selesai. Jadi kalau bisnis itu ada untung dan rugi. Ya. Dan melapor pasti yang rugi. Ya, kalau kita melihat dari 2019 sampai sekarang ya pasti diuntungkan si Fanny. Ya, pasti itu Pak ya. Kalau tidak mungkin dalam waktu 2 bulan itu mungkin sudah tutup ya. Ya kan, karena yang menguntungkan tentunya usahanya tetap berjalan, kemudian siapa lagi yang diuntungkan di situ nanti hasil pemeriksaan kita. Dari 31 orang ini. Dari 31 kelompok itu semua warga Impunan. Nanti gini aja Pak, tadi 31 orang tadi sampaikan, nanti pemeriksaan misran aja. Jadi datanya tuh kalau saya tulis Kamu mana? saya belum baca satu Pak. Kira-kira pasal berapa yang disangkakan untuk tersangka ini? 372, 378. 4 tahun. Jadi korbannya banyak nih. Ya. Jumlah pelapor sekarang berapa? Yang ada saat ini di laporan kita ini kan Erawati ya. Erawati dan kawan-kawan. Ada berapa orang Pak? Apakah akan bertambah hukuman atau konsekuensi yang diterima tersangka bila ribuan yang lain melaporkan? Atau sama? Sama Pak. Kan kita nih, kan tidak bisa orang dilaporkan dalam perkara yang sama 2 kali Pak. Ya. Berarti laporan kita berdasarkan dari yang Erawati SD tadi nanti. Iya. Dari yang salah Erawati SD. Baru lihat ini. Ada Jason, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama seperti ini. Jadi kan berhasil menggait dan menipu orang dan begitu 24 orang. Background dia itu apa sih sebelum menjalankan honor ini? Dia sebagai owner aksi ibu-ibu ini dari bapak itu bapak. Lantas yang kedua seperti ini mana? Jika diperhatikan di itu sendiri banyak macam-macam investasi, hanya saja modus dan caranya sedikit berbeda-beda. Sepengetahuan Jason saja ada yang seperti si Fani yang sembako, emas dan lain-lain ternyata bodoh. Dan dia berhasil menggait 24.000 orang. Atau investasi lagi yang terkenal di bumi ada namanya EDC Cash, ada juga namanya EDRT. Nah, seperti apa sih cara membedakan? Ini loh investasinya tuh yang bodong tuh seperti ini, dan investasi yang benar-benar tuh seperti ini. Faktanya masyarakat ini tidak paham